오늘 방송 시작할게요. 관객 땡큐. 여러분, 제 얼굴이 궁금해요? 저는 정말 죄를 많이 짓고 살았어요. 하루도 행복한 적이 없어요. 왜 사람은 죽었나요? 방송에서 보여주고 못 보여주고 다 보여주는지 다시 시작할 거예요. 집중하고 있습니다. 아름이? 페이스 오프했다. 그 느낌 말이다. 한호가 좋다. 그러셨죠? 여기서 나가야겠어. 죄를 많이 짓고 살자. 여러분, 제 얼굴이 그렇게 궁금해요? 방송에서 보여주고 못 보여주고 다 보여. 다시 시작할 모양을 찾고 자력을 집중하고 있습니다. 아름이? 페이스 오프했다. 난 마스크 거리다. Ini adalah kisah seorang perempuan yang berambisi ingin menjadi artis. Sejak kecil dia senang tampil menari. 너무나 행복. Dia sangat ingin sekali menjadi seorang artis. 엄마는 예쁜데 왜 나는 예쁘지 않은 건지. 그 얼굴로 가수를 한다고? Sayangnya bakatnya tidak sejalan dengan penampilan wajahnya. Semakin remaja dan semakin dewasa wajahnya makin tidak menarik. 어느덧 내 나이 27. Namanya Kim Momi. 남들과는 다른 삶을 살고 싶어. Kim memiliki kehidupan ganda. Di pagi hari dia sebagai wanita biasa pekerja kantoran. 한호가 좋다. Di malam harinya dia mengadakan pertunjukan online sosial media dewasa yang memiliki banyak penggemar. Kim menamai dirinya Mas Girls. Para penggemarnya rela memberikan uang demi pertunjukannya dengan memberikan banyak hati. Setiap hari Kim Momi ke kantor naik kereta api. Kim Momi memiliki teman kerja bernama Sang-sun. 사장님, 커피 드세요. Pagi itu ada karyawan baru bernama Arum yang mencari perhatian para bos dan seniornya dengan membagikan kopi buatannya. Arum sosok perempuan yang langsing dan cantik. 너는 왜 아침부터 커피를 나르고 난리니? 여직원을 망신이야 망신. Kim Momi dan Sang-sun tidak suka dengan sikap Arum yang tebar pesona. 역시 성형 판독기. Kim Momi dan Sang-sun mengira wajah cantik Arum paling karena operasi plastik. Mereka berdua tidak suka dengan sikap Arum yang merayu para lelaki di kantornya. Ini adalah Pak Park, dia atasan Kim Momi. 사장님, 커피 드세요. 난 괜찮은데. Seperti pria yang lainnya, Pak Park juga tidak luput ditawarin kopi buatan Arum untuk mendapatkan perhatiannya, tetapi ditolak Pak Park dan menegur Arum untuk tidak perlu melakukan hal itu lagi. Sikap Pak Park berbeda dengan laki-laki yang lainnya sehingga membuat Kim Momi jatuh hati kepada Pak Park. Kim Momi selalu berkeinginan suatu saat nanti ingin operasi plastik wajahnya dan dia mencari referensi di internet. Kim Momi seperti biasa setiap malam dia menyelenggarakan siaran live Mas Girls. Dan selalu dihadiri penggemarnya. 너무 오래 기다리셨죠? 헤어스타일 바꿔봤는데 어때요? 예뻐요? 상처 안 받아요. 그래도 이 가슴은 진짠가? 내 이름은 주원합니다. Laki-laki ini bernama Juo Nam dan dia salah satu penggemar Mas Girls dengan nama akunnya adalah dulu pernah tampan. Juo Nam adalah orang yang pendiam, sikapnya dari kecil pendiam karena sering dibully teman-temannya. 내 존재를 최대한 드러내지.
Juohnam bujang lapuk tidak punya pacar karena tidak punya keberanian menatap wanita secara langsung dan dia hanya berteman dengan boneka perempuan dewasa di kamarnya. 네 엄마. Juohnam anak yang penurut, dia memiliki seorang ibu yang posesif kepadanya. Saat itu ibunya menelpon dan membanding-bandingkan anak tetangganya yang sudah jadi dokter dan sangat perhatian kepada kedua orang tuanya, membuat sang ibu menjadi iri kepada tetangganya. Ibunya menanyai sudah punya pacar apa belum dan ibunya sangat menginginkan seorang cucu dari dirinya. Paju seorang yang pemalu, dia tidak berani menatap wajah wanita. Kalau ada wanita yang bicara dengannya, dia hanya berani melihat tangannya saja. 그것도 똑같은 위치에. Suatu saat Kim Mimo memberikan dokumen pekerjaan ke Paju dan Paju hanya berani memperhatikan tangan dan kuku Kim Mimo, dia tidak berani menatap wajah Kim Mimo. Saat melihat pertunjukan Mas Girls, Paju memberikan 3.000 hati dan tanpa disengaja kedua tangan Mas Girls sama persis dengan tangan Kim Mimo, teman kerjanya di kantornya. Sejak saat itu Paju jatuh hati kepada Kim Mimo. Dia tidak pernah terlewatkan pertunjukannya Kim Mimo. 제 얼굴이 그렇게 궁금해요? Sejak mengetahui rahasia Kim Mimo, Paju selalu berkomentar bijak dan baik chat dengan Mas Girls. 깊은 사람이네? 자, 외모 얘기 그만하고 우리 좋겠다. Bayangkan dia dan Kim Mimo bisa berjodoh. 마스크를 쓰지 않아도 당신은 아름다워요. 사랑해요. 오늘 예쁜 옷 입은 Paju sangat menikmati pertunjukan Kim Mimo. 그래서 그런가 봐. Saat bertemu Kim Mimo di kantor, Paju hampir menyapa Mas Girls karena baru Paju yang tahu wajah asli Mas Girls. Saat Kim Momi ikut acara makan bersama teman dan atasannya, salah seorang teman kerjanya menunjukkan pada Papar aksi Mas Girl yang lagi viral dan sontak Kim Momi pun kaget. 저도 집에 일이 있어서 먼저. Saat pulang Kim Momi bareng numpang satu taksi dengan Papar membuat Paju sedikit cemburu. Saat live Mas Girl membicarakan dirinya satu taksi dengan atasannya. 같이 탔다고 하면 되잖아요. 잘한다 브래핏. Paju semakin cemburu. Kim Momi menaruh perasaan pada Papar. 그분한테 감정 하나도 없거든요. Paju ingin mengungkapkan perasaannya pada Kim Momi tapi tidak berani. 그런 놈은 이제 잊어버리세요. 저와 함께. Saat pulang kerja, Paju menunggu lama di depan gedung kantornya. Dia gelisah ingin mengungkapkan perasaannya pada Kim Momi tapi Kim Momi tidak kunjung kelihatan. Tiba-tiba dia melihat Papar berjalan menuju pintu masuk gedung. Dia pun bersembunyi dan tidak lama dia melihat Kim Momi mengikutinya dari belakang. Papar dan Kim Momi kembali ke gedung kantor mereka membuat Paju pun penasaran dan mengikuti Kim Momi dari belakang. Kim Momi sebenarnya kembali ke kantor hanya ingin mengambil sesuatu yang tertinggal, tetapi dia pun dibuat penasaran kenapa Papar juga kembali ke kantornya. Ternyata Papar kembali ke kantor untuk bermesraan dengan Arum dan Kim Momi melihat peristiwa yang membuat dirinya hancur. Di sisi lain Paju penasaran apa yang akan dilakukan Papar dengan Kim Momi. Ternyata yang didapatinya malah hal lain. Papar berselingkuh dengan Arum. Kim Momi patah hati dan mabuk minum banyak bir.
Mas Girls tampil dalam keadaan patah hati dan mabuk berat. Paju justru sangat gembira suasana hatinya. Mas Girls sedang mabuk berat dan patah hati, dia tidak sadar bertelanjang bugil dalam penampilannya malam itu. Saat sudah bangun, Kim Momi melihat akunnya diblokir karena siarannya semalam. Paju menghampiri Kim Momi sangat kesal. Paju menyampaikan perasaan cintanya pada Kim Momi dan Kim Momi pun membalasnya, tetapi itu hanya sebatas khayalan Paju saja. 사실 제가 선생님을 사랑하거든요. 뭐 하세요? 아프세요? Paju begitu sangat ingin mengungkapkan perasaannya tapi tidak punya keberanian. 여기야, 몸이야. 빨리 와. 최근에 이상한 거 본 적 있는데. 이상한 거? 뭔데? Saat sedang makan siang bersama teman-teman kerja wanitanya, Kim Momi memberitahu rahasia perselingkuhan Papart dan Arum yang dia lihat semalam. Beritanya pun langsung menyebar menjadi gosip dan perbincangan serta membuat beberapa orang jadi patah hati. 지금 임신해가지고 완전 배불러서 회사 다니는데. 대박. Kim Momi pun semakin patah hati mendengar gosip Arum sudah tinggal serumah dengan Papart. Gosip yang beredar membuat Papa frustasi dan mabuk-mabukan. Kim Momi melihat Papart mabuk berat di pinggir jalan dan beberapa kali dia sempat ingin menabrakkan dirinya pada mobil yang melintas. Tindakan konyolnya di jalan membuat Kim Momi kasihan pada Papart. Kim Momi bermaksud mengantarkan Papart pulang ke rumah. Di saat yang bersamaan, Paju melihat Papart naik taksi berdua dengan Kim Momi membuatnya penasaran dan membuntutinya. Paju melihat Kim Momi masuk ke hotel berdua dengan Papart membuat Paju patah hati. Sebenarnya Kim Momi bingung harus membawanya kemana karena dia tidak tahu rumah Papart, jadi dia membawanya ke hotel. Kim Momi merasa sangat beruntung memiliki kesempatan ini. Saat Papart memeluk Kim Momi, dia merasa Papart memiliki perasaan padanya. Terbangun keesokan paginya dan dia kaget tidur satu ranjang dengan Kim Momi. Papart mengundurkan diri. Saat masuk kantor, Kim Momi melihat ada seseorang yang mengiriminya email dan mengetahui dirinya adalah Mas Girl yang melakukan aksi siaran bugil. Kim Momi takut dan mencurigai setiap orang yang menatapnya. Kim Momi SMS Papart ingin bertemu dan ngobrol. Papart hanya membalas minta maaf atas kejadian semalam, dia tidak ingat apa-apa karena mabuk. 정확하게 제 엉덩이를 만지셨거든요? 진짜 만진 거 맞죠? 그럼 제가 이런 걸로 거짓말하겠어요? 똥쭈루 새끼가 Kim Momi menuduh pria ini orang yang mengirim email ancaman dan menuduh pria ini juga memegang bokongnya saat di kereta.
Sebenarnya yang mengirimi email teror aksi Mas Girls adalah Paju karena Paju cemburu Kim Momi ke hotel berdua dengan Papar. 회의 들어가 봐야 돼서 다음에 전화할게요. 네. Tiba-tiba Paju mendapatkan permintaan obrolan dari Mas Girls. 드릴게요. 너도 내 얼굴 보면 마음이 달라질걸? 어? Mas Girls sebenarnya janji ketemuan dengan akun dulu pernah ganteng tapi malah ketemu dengan akun biksu tampan yang juga sama-sama pengikutnya. 자기 이쁜 거 알아요. 그래서 프로페셔널 마인드. 그럼 우리 말 편하게 하실래요? 벗어나 진짜 크게 얘기한다. 벗어나. 보지 마. 창피해. 잠깐만. 진짜 자연스럽고 한국말 attractive. Biksu Tampan memperdayai Kim Momi dalam akunnya Biksu Tampan. Dia berencana ingin mengerjai Mas Girl di hotel. 마그라, 너 미국 가면 진짜 이렇게 많아. 그래? 응. 광대 수술했다 했었는데. please 너. 마그라, 너 얼굴 진짜. Paju mengetahui rencana Biksu Tampan dan rencana bejat Biksu Tampan membuatnya gelisah dan Paju segera menghubungi Kim Momi berkali-kali. 어디 갈까? 나 찾아보러 가주세요. Paju pergi mencari Kim Momi bermaksud menolongnya dari rencana bejat Biksu Tampan. 우리 그냥 맥주 사서 여기서 편하게 마실까? Biksu Tampan mengajak Mas Girls ke hotel untuk bersenang-senang. 저기 맥주 좀 사가지고 올게. 방에서 좀 기다려. Paju hampir berhasil ketemu Biksu Tampan tapi karena dia tidak kenal wajahnya Paju sempat lewat di sebelahnya saat bergegas mencari keberadaan Kim Momi. Kim Momi melihat handphonenya ada panggilan tak terjawab dari Paju berkali-kali. 마거라, 잠깐만 여기 앉아봐. 잠깐만. 우리 그냥 편하게 여기서 그 맥주 Kim Momi gelisah dan mulai tidak merasa nyaman. Benar saja Biksu Tampan berusaha melecehkannya. 안할 거면 진정 얘기하지. Biksu Tampan mengatainya perempuan jelek dan so jual mahal. Kim Momi kesal dan memukulnya dengan tas. 내가 얼굴이 이쁘다던데 봐준다고 그랬어. 존나 못생긴. Biksu Tampan balas memukulnya dan berusaha memperkosanya. Mas Girls dan Biksu Tampan berkelahi dan saling dorong sehingga mereka berdua terjatuh dan salah satu dari mereka kepalanya membentur wastafel. Kim Momi selamat tetapi Biksu Tampan pingsan berdarah dan tak sadarkan diri. Saat hendak menghubungi ambulan, Kim Momi melihat pesan SMS Paju yang memperingatinya Biksu Tampan hendak memperkosanya. Dan tidak lama kemudian Paju menelponnya dan menanyakan keberadaannya. Paju datang ke kamar hotel dan tercengang melihat Biksu Tampan tergeletak dan bersimpah darah. Mereka berdua kebingungan harus berbuat apa. Kim Momi hendak lapor polisi tapi Paju merebut HP-nya dan mencegah Kim Momi. 일단 집으로 가세요. 여기는 제가 처리할게요. 안 돼요.
어떻게 그래? 제발 부탁. Karena rasa cintanya pada Kim Momi, Paju membantu Kim Momi mengurus tubuh biksu tampan itu. Mayat biksu tampan akan dimutilasi Paju agar mudah dibawa dan tidak diketahui orang. Ternyata biksu tampan masih hidup dan membuat Paju kaget dan refleks menusuk jantung biksu tampan berkali-kali hingga tewas. Paju memutilasi mayat biksu tampan dan membawanya pulang ke rumahnya. Sementara di kosan Kim Momi masih terbayang-bayang kejadian tadi membuatnya cakar-cakar wajahnya. Keesokan paginya Paju mendapati kabar Kim Momi mengundurkan diri. 회사 관둔다고 했다는데. 예? 아니 뭐 요즘은 얘는 전화기도 끊고 웬일이래? 저 영업 관리팀 김모미 씨 집 주소 좀 알 수 Ju minta 있을까요? alamat tinggal Kim Momi pada HRD dengan alasan ingin mengantar barang-barang Kim yang masih tertinggal di meja kerjanya. Paju melihat Mas Gel siaran langsung dan bergegas ke kosan Kim Momi karena mengkhawatirkannya. Sesampainya di sana Kim Momi membukakan pintu kosannya dan Paju masuk kamar kosnya. 왜요? 회사는 왜 그만둔 거예요? 전 잊어야 해요. Paju membujuknya agar tidak usah mengundurkan diri dan melupakan kejadian itu. Kim Momi sadar Paju adalah akun dulu tanpa si pengikutnya dan juga orang yang mengancamnya melalui email. 기억에서 지워버릴 거예요. Kim Momi berencana ingin mengubah dirinya dan memulai hidup baru. 새롭게. 과장님, 제가 뭘 해주긴 진짜 똑같으면서. Kim Momi hanya bisa pasrah. Paju melihat wajah Kim Momi hancur. Kim Momi pun membunuh Paju dan memutilasi tubuhnya. 것도 없이 자라갖고 Ini adalah sosok ibunya Paju. 남편하고는 뒤집질 안 할 것 같기도 하고. Dia dinikahi seorang pria yang sebenarnya sudah beristri. Dia menjadi single parent karena cerai dengan suaminya dan dia bekerja serabutan demi anak tercinta satu-satunya. 아이고, 야, 니 장사 니 혼자 차고 앉았나? 아니, 나가 누구 집 게 그럴 수밖에 없었어. 요즘 하나 잘 키워보려고. 며칠 전에 찾은 걸 잊어버렸다는 것이 말이야 똥이야? 팔에 멍이 들어. 뭔지 모르겠네. 참말로 따라가. 그럴 때마다 응답해 주신 덕분인지 변변찮은 학원 하나 못 보내줬어도 그랬어. 우리 오남이가 서울의 4년제 대학에 딱 들어갔지. 너무 멋지세요. 생때 같던 내 새끼가 개때가 그러면 돈 허물나게 주는 거 아냐 모르냐? 아니 네가 Semenjak bekerja Paju tidak mau tinggal bersama ibunya, dia memilih tinggal ngontrak beralasan mendekati tempat kerjanya. 태풍이 와버려도 언덕을 넘나댕기면서 댕겨버렸어요? 아니 근데 뭐 4시간이 어쩌고 어째야? 안 올 줄 알았는데 기현씨 나가볼 때
Ibunya datang ke kontrakannya membawakan masakannya tetapi tidak dibukakan pintu. Paju beralasan tidak ada di rumah. Ibunya pun akhirnya pergi dengan marah-marah. 그게 아니라 저도 잘 먹고 다니니까. 아 자그마 제이한테 자꾸 이 새끼야. 이거 Esokan harinya ibunya menunggu kabar anaknya. Karena berhari-hari tidak mendapatkan kabar anaknya, ibunya datang ke kosan anaknya dan minta petugas apartemen untuk membuka paksa pintu kamar anaknya. 알겠습니다. 감사합니다. 오나마 오나마 뭐지 이게? 인형이 Tak disangka mereka menemukan potongan tubuh manusia di dalam plastik sampah. Ibunya kaget dan pingsan. Dia mengira itu adalah anaknya yang dimutilasi. Berita penemuan mayat di kamar Paju pun tersebar dan polisi mencari keberadaan Paju. 여러 가지 가능성을 열어놓고 수사하고 있다고 말했습니다. 아니래 우리 아들 아니라 했어. 그럼 잠깐만. Mayat itu bukanlah mayat Paju melainkan mayat orang lain dan Paju menjadi tersangka mutilasi. 나 생일날에 또 뭐 때문에 그런 걸 물어본다요? Polisi mulai menyelidiki Paju di kantornya dengan menginterogasi teman-teman sekantornya. 김모미 대리 짐 붙여주겠다고 찾아왔을 때였어요. 김몸이 씨는 왜 Penyelidikan polisi mengarah ke sosok Kim Momi. 그런 소리를 한 적은 있어요. Polisi pun mencari keberadaan Kim Momi. 주년 집에도 찾아갔어. 다 버리고 떠났어? Sayangnya Kim Momi sudah keluar dari kosannya dan ibu kosannya bilang Kim Momi hendak operasi plastik. 남자하고 같이 있지 않았어요? 남자? 응? 다 본 거예요? 예. 경찰 놈들은 Polisi menduga Paju kabur bersama Kim Momi. 간 것이라고 생각했습니다. Bahkan rumah ibu Kim Momi pun didatangi polisi. 리얼돌과 성인용품들이 현장 곳곳에서 발견됐습니다. Ibunya Paju tidak percaya putranya sebagai seorang pembunuh. 시방 내 새끼 찾아내라 했더만 없든 나가 이 새끼라 이 씨발할 놈들아 이 개새끼들아. Ibunya meminta bantuan seseorang untuk membuka komputer milik anaknya. Untuk bisa mendapatkan jejak anaknya, ibunya Paju kursus komputer demi mendapatkan jejak digital di komputer anaknya. 인터넷 들어가기를 할 건데요. 바탕 화면에 보시면 이렇게 오늘은 메일 보내기를 한번 Ibunya mendapati anaknya sering menjadi penonton siaran Mas Girls dan menjadi salah satu pengikut setianya. 올해 4학년째 나왔네. 얻어가려면 어쩔 수 없이 애기들이 쓰는 말을 배워야 했지. 갑자기 툭 튀어나온다. 왜 갑자기 하고 지랄이야? 아 뭐? 아 됐어요. 샀다 받고 뭐? Semua uang tabungannya dia ambil demi mencari anaknya. 챙겨놓은 돈이 꽤 있었어. 갖고 있는 사람이 또 하나 있더라고. 너 그 카페지기 곰돌이라고. Ibunya Paju pun mendaftar masuk ke komunitas penggemar Mas Girls untuk mendapatkan informasi. 발견. Ibunya mendapat petunjuk dari penggemar Mas Girls bahwa ada seseorang yang gayanya mirip seperti Mas Girls di sebuah swalayan kota. Ibunya pun menonton video orang yang diduga sebagai Mas Girls. 얼굴도 너무 다르고. Lokasinya di salah satu swalayan di kota Gangshayan. Di suatu malam ibunya bermimpi anaknya datang menghampirinya memanggil-manggil namanya dan menyalahkan ibunya kenapa tidak menyelamatkannya. 엄마가 네 보고 자빠 죽었다게. Pada pagi harinya ibunya Paju mendapat kabar dari polisi telah ditemukan sosok mayat laki-laki korban mutilasi. Ternyata yang menjadi korban mutilasi adalah anaknya dan ibunya Paju pun menangis histeris.
마리 죽이는 것도 벌벌 떨었던 이런 큰 벌을 치고 Ibunya bertekad mencari Mas Giles yang telah membunuh anaknya. 너의 길을 가라. 너는 나의 돈자로다. Dia datang ke rumah tinggal ibunya Kim Momi. 어디서 오셨는데 얘? 이 집 딸내 잡것들이 문 열어. 야이씨. 이어서 일하는 사람인데 얘. 사모님이 당장 저들이 살인자 부모라는 건 알요? 아직 밝혀진 거 아니잖아요. 사모님한테 딸이 있단 거는 이 사건 터지고 알았다니까요. 거짓까지 하지 마시고. Ibunya Kim Momi hanya melihat dari kejauhan seseorang yang membuat keributan di gerbang rumahnya. 어디 겨들어야 이년아! Ibunya Ju pun dibawa ke kantor polisi karena membuat keributan. 커피나 한잔 하시죠. 근데 그 집 애비는 집에 없어? Ibunya Jo mencari pengedar senjata api untuk dia pakai balas dendam memburu Mas Giles. 하고도 남았는데 지가 피 보는 것이 무섭다고 안 가봤다고 Saat teman-teman ibunya datang main ke rumahnya, tiba-tiba ibunya Ju sedih jika mengingat-ingat Ju anaknya telah mati tragis. Salah seorang dari mereka mengalihkan pembicaraan dengan membicarakan gosip dokter langganannya yang ketahuan selingkuh karena istri dokter langganannya diberitahu seorang dukun yang sakti. 준 거야. 그집 남편이 요거 여기 있다고. 나도 좀 알려줘. 아이고 쓸데없는 소리야. Ibunya Pak Jo diam-diam datang ke dukun sakti itu untuk menanyakan keberadaan Mas Giles. 돈은 어디 있는지 딱 찍어서 어디 있는지 얘기를 해주시오. 나가. 돈은 달라는데. Dukun itu memberitahu perempuan yang dicarinya ada di kota Gancheong, kota yang sama seperti yang dibilang penggemar Mas Giles yang pernah melihat seseorang seperti Mas Giles di sebuah swalayan. 아, 이 아가씨. 그 행사 때 가끔 왔어요. 참말이 한 번도 못 봤어요. 그 행사업체 연락처 있지 않아? 거기 Dia pun terus mendapatkan petunjuk baru. 시대에서 계속 밟히네. 그러게요. 아유, 오늘 잘 붙네요. 네. 야가 여기서 일을 했었단데. 얼굴 몸매 사이즈 나오고 돈 많이 버는 Ternyata informasi dari perusahaan agen wanita itu sudah mengundurkan diri dan pindah kerja di tempat hiburan yang banyak menghasilkan uang. Ibunya Pak Jo terus mencari jejak perempuan itu di setiap tempat hiburan malam. Secara kebetulan ibunya Pak Jo melihat sosok perempuan itu saat hendak membeli jajanan tokebi, lalu ibunya Pak Jo mengikuti perempuan itu dan membuntutinya. Perempuan itu masuk ke tempat hiburan malam dan ibunya Pak Jo pun membuntutinya. Ibunya Pak Jo pun mendapati nama perempuan itu dari seorang dermo dan mengaku kalau dia adalah ibu kandung perempuan itu. Ibunya Pak Jo menunggu berjam-jam di seberang jalan tempat hiburan malam itu. Sampai tertidur dan bermimpi digentayangi anaknya. 오. 이때도 못 가고 Hingga dibangunkan pejalan kaki yang sedang lewat.
Tiba-tiba perempuan itu keluar dari tempat hiburan itu kemudian pergi naik taksi. Ibunya Pajo mengikutinya hingga tahu tempat tinggal perempuan itu. Ibunya Pajo kemudian turun dan mengamati tempat tinggal perempuan itu. Pajo tidur di mobil menunggu perempuan itu dan membuntutinya kembali aktivitas perempuan itu. Perempuan itu masuk ke salon kecantikan. Ibunya Pajo juga memesan sama dengan yang dilakukan perempuan itu di salon kecantikan. 어떻게 해드릴까요? 나도 Bersebelahan ibunya Pajo melihat perempuan itu memakai kalung yang sama persis yang dipakai Mas Girls selama ini. Ibunya Pajo makin yakin perempuan ini adalah Mas Girls orang yang dicarinya. 잘 계시겠냐? 살았어. Keesokan harinya ibunya Pajo mendaftar sebagai supir taksi di perusahaan transportasi untuk menculik perempuan itu. Dia juga membeli senjata api dan alat setrum untuk persiapan penculikan dan balas dendam. 얘기만 산다면서. 1,000만 원 들었어. 아줌마이가 들고 다니기에는 이게 됐고. Pada malam harinya sepulang kerja perempuan itu menaiki taksi ibunya Pajo. Ibunya Pajo berbincang dengan perempuan itu dan mengatur siasat untuk menculik perempuan itu. 여기 앞자리 밑에 Itu pun disetrumnya hingga pingsan. Kemudian dibawa ke sebuah bangunan tua dan kosong di tengah ladang. Saat sadar perempuan itu dalam kondisi terikat dan ditutup mulutnya dengan lakban. 옛날이요. 모르겠어요. 모른다고요? 왜 이러냐고 됐다. 모르겠어. 시키는 대로 다 할게요. 이 사람 누구예요? 이런 사람 처음 봐요. 나는 니를 안 돼. 천수야. 넌 도대체 이름이 몇 개냐? Ibunya Pajo menyiksanya, menendangnya dan memakaikan sebuah topeng pada perempuan itu dan berencana menembak wajah perempuan itu. 가면은 아줌마 너 맞네. 아줌마 저 어디라는 거리야? Perempuan itu tiba-tiba tertawa setelah melihat kalung yang dipakainya ternyata sama dengan yang dipakai seseorang dalam foto yang dibawa ibunya Pajo. 인연 이름이 김몸이라고요? Perempuan itu mengenal Kim Momi pemilik kalung sebenarnya. Sedangkan dia sendiri bernama Kim Chun Ae. 친해요. 저기 너 좀 졸지 마 수업 시간에. 떠들지 말고. Kim Chun Ae gadis yang lugu dan tidak memiliki teman. Kim Chun Ae saat itu melihat teman sekelasnya yang tampan dan ramah, dia pun kagum pada pria itu. Pria itu bernama Buyong dan Chun Ae pun suka padanya. 그는 아이돌을 준비하고 있었죠. Saat lulus SMA, Chun Ae bekerja sebagai karyawan supermarket dan bertemu kembali dengan Buyong dan Buyong pun mengenalinya. 춘애 아니었나? 너 내 이름 알고 있었어? Saat itu Buyong merayu Chun Ae agar diperbolehkan membeli beberapa botol miras. Chun Ae pun akhirnya membantunya karena perasaan suka pada Buyong. 미안한데 얘기하면 안 돼. 당연하지.
Beberapa hari kemudian Chun Ae dijemput teman Buyong untuk merayakan ulang tahun Buyong. 용이가 너 데리고 오래. 말씀하더라고. 준야 왔어? 일로 와. 와줘서 고마워. 준야. Saat itu Chun Ae diminta Buyong minum miras dan pesta bersama Buyong. 그러다 취해. Sebenarnya Chun Ae diundang ke ulang tahun Buyong cuma siasat Buyong agar Buyong bisa merayunya meminjam uang tabungan Chun Ae. 나와 있어? 괜찮아? 괜찮아. 그러게 좀 천천히 마시라니까. 나 할 말 있는데. 내가 생각했던 것보다 돈 들어올 때가 있거든. Chun Ae pun terpedaya oleh Buyong dan meminjaminya uang. 없다 진짜. Tapi tidak pernah mengembalikannya hingga beberapa tahun kemudian Chun Ae melihat Buyong sudah sukses menjadi seorang artis penyanyi terkenal. 답장 Saat itu Chun Ae mengikuti Buyong hingga ke tempat kosannya hendak berbicara dan mengucapkan selamat atas kesuksesannya. 존나 춥네 씨. 근데 아까 걔는 안 오네? 누구? 이 앞에 와네 이름 부르네. 근데 계좌 중 하나였어. 계좌? Chun Ae sedih mendengar kenyataan itu dan marah pada Buyong dan membocorkan kehidupan kelam Buyong sebelum menjadi artis dan menyebarkannya di internet. Buyong pun akhirnya mengundurkan diri dari grup K-pop itu. Kim Chun Ae menggunakan uang tabungannya untuk operasi plastik wajahnya. 헤어지고 싶었어요. 제 인생의 목표는 이벤트 많은 참여 부탁드릴게요. 최고요. 여러분 얼른 오셔서 이벤트 누구세요? Kim Chun Ae masih suka pada Buyong karena Buyong cinta pertamanya dan Chun Ae merasa kasihan dengan nasib Buyong saat ini. 저에게 희열을 줬어요. 그가 가진 곳이라곤 별 볼 일 없는 차 한 대밖에 없었어요. Kim Chun Ae menampung Buyong tinggal di kontrakannya karena merasa bersalah karena artikel yang dia tulis di internet. 대신 열심히 일자리 구해야 돼. 그래야지. 그를 위해 심한 터치는 없어. 그래도 사람에 따라서 약간의 터치는 Chun 있을 Ae 수 bekerja 있으니까. di tempat hiburan malam demi Buyong. Tapi Buyong tinggal semaunya dan hanya main games membuat Chun Ae kesal. 뭐했어? 집안에 이게 뭐야? 돼지열같이. 집에서 담배 폈어? 핑핑이 밥은 줬어? Ibunya Pajo tidak percaya dengan cerita Kim Chun Ae dan marah ceritanya bertele-tele. 내 소리하고 자빠져. Akhirnya Chun Ae menceritakan pada ibunya Pajo pertemuan pertamanya dengan Kim Momi di klub malam itu. 넌 니네보다 한 살 언니네. 언니, 우리 사실 28이거든요. Chun Ae menceritakan pada ibunya Pajo Kim Momi atau sebutannya di klub malam itu Arum adalah rivalnya karena sering merebut pelanggannya. Chun Ae pun merasa benci pada Kim Momi. 들어오자마자 제 자리를 빼앗았어요. Pun memiliki banyak penggemar termasuk pelanggan Chun Ae beralih ke Arum. 그 돈은 내가 있기로 한 거잖아. 서상 언니가 오늘 오셨어요? 아유 그래. 이래서 상도가 있는 법이야. 왜 자꾸 남의 거 탐내고 지랄이야. Mereka berdua berkelahi saling pukul dan jambak-jambakan hingga dipisahkan pemilik bar. 지가 꼬리 쳐놓고 언니 핑계대고 지랄이야.
Arum minta maaf pada Chun-ae. 아니에요, 언니. Saat Arum pergi, dia menemukan kalung yang dipakai Arum terjatuh di lantai. Begitulah ceritanya kenapa kalung itu sekarang dipakai oleh Chun-ae. 그래서 이건 다 실리콘이에요. Akhirnya Chun-ae tidak jadi dibunuh oleh ibunya Pajo. 제가 왜 그러게? Chun-ae membantu ibunya Pajo mencari keberadaan Kim Momi. Sebenarnya Chun-ae berpura-pura membantu ibunya Pajo mencari Kim Momi. Chun-ae pun minta bayaran pada ibunya Pajo selama mencari Kim Mimo. 그저 콜팀은 답 나올 것 같아요. 제가 발품 좀 해야 되잖아요. 얼마인데? 일당 30? 10으로 해. Sebenarnya Chun-ae bersahabat dengan Kim Momi atau Arum. Chun-ae diam-diam datang ke apartemen Kim Momi dan menceritakan ada seorang nenek-nenek yang mencarinya ingin balas dendam membunuhnya. 사실 그 밑은 여자한테 몸에 Sejak pertemuan pertama Kim Chun-ae dan Kim Momi bersahabat hingga saat ini. Saat itu Kim Chun-ae memuji kalung yang dipakai Kim Momi sangatlah bagus dan Kim Momi langsung memberikan kalung itu sebagai hadiah untuk sahabatnya. Saat itu Kim Momi tidak datang ke klub malam dan Kim Chun-ae datang ke rumahnya. 연락도 없이 가게에 안 나온 적이 있었다. 너 진짜 어디 아파? 무슨 소리야? 우리 이렇게 심한데. 빨리 일어나. 죽던지 말든지 너 알아서 해. 미친년. 병원 가기 싫다고 그딴 거짓말 하냐? 이곳에 이렇게 있게 되었는지 모미를 지켜주고 싶었다. 모미를 지켜주는 게 꼭 나를 아름이 돈 빼먹는 사람이야. Kim Chun-ae menyarankan Kim Momi untuk pulang ke rumah ibunya, tetapi dia tidak mau. Kim Momi merasa ibunya sudah tidak menganggap dia anak lagi. Ternyata salah seorang penggemar Mas Girl ada yang membuntuti keberadaan Mas Girl dan mengambil beberapa fotonya dan temannya. 한 번 아픈데 모른 줄 알았지. Chun-ae semakin kesal dengan sikap Buyong yang seenaknya. 내 말 안 들려? 여기서 나가줬으면 좋겠다고. 싫은데 당장 나가. 그렇게 못하겠다며. 알잖아. 인생 좆되게 만든 사진. 네가 WGR 시발잖아. 내가 진짜 너 때문에 다한 거 생각하면 Chun-ae dipukulin Buyong karena ketahuan yang menyebarkan gosip waktu itu adalah Chun-ae. 누나, 마갈님 맞죠? Salah seorang penggemar Mas Girls yang lain mengenali Mas Girl dan menyapanya. 잘 모르겠네. Kim Momi kaget, dia pun menepis kalau dirinya bukan Mas Girls. 왜 누? 제가 얼마나 찾았는데요. Karena keberadaannya diketahui, salah satu penggemarnya Kim Momi berencana kabur hidupnya terus dalam pelarian. 나도 같이 가. Kim Chun-ae berencana ikut dalam pelarian itu.
Saat hendak mengambil barang-barang miliknya, dia ketahuan Buyong dan dia dihajar lagi. 어디 가냐고 묻잖아, 이 씨발년아. 가지고 산책을 나가겠다고. 운명을 할 거면 대가리 좀 쓰세요. Kim Momi datang membantu dan memukuli Buyong. 뒤집어요. Hingga akhirnya Kim Momi menjerat Buyong dengan sebuah tali mencekiknya. Mereka berdua membunuh Buyong. 그런 같으냐? Mayat Buyong dimasukkan ke dalam koper dan dibawa pergi dalam pelarian. Ibunya Pajo mengetahui rencana pelarian mereka dan membuntutinya. 냈어? 아니, 없어. 진짜? Kim Momi mengakui bahwa dirinya sedang hamil dan akan melahirkan anak yang sedang dikandungnya. 될 거야. 미쳤어? 어떻게 하려고? 지금 이런 상황 못생겼을라나? 나중에 수술시켜주면 되지. 한 번도 예쁘단 말을 해준 적이 없거든. 아무리 못생겼어도 Ibunya Pajo terus membuntuti mereka. Hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah danau berencana akan membuang mayat Buyong. Tiba-tiba ibunya Pajo datang mengagetkan mereka dan menodongkan senjata api. 저 여자가 그 여자야. 아니에요. 제가 죽였어요, 제가. 아줌마! Saat hendak ditembakkan, tiba-tiba senapannya macet. 나 죽여보려고 했으니까. Chunai tertembak di bagian perut mengeluarkan banyak darah. Saat Kim Momi dicekik lehernya dengan batang senapan, tiba-tiba Kim Chunai bangkit dan menghajar kepala nenek itu dengan batu hingga pingsan. Mayat Buyong dimasukkan ke dalam mobil nenek itu dan menenggelamkan mobil itu bersama dengan nenek itu.